jelas seperti yang kita lihat bahwa sebelah saya ini adalah dan Puspom TNI, Kababinkum, Dabitmil, Orjen, kemudian di belakang ini ada dan di Puspomau, Puspomade dan Puspomau. Jadi kami lengkap semua untuk tegas tadi menyampaikan bahwa tegakkan hukum, tapi penegak hukum jangan sampai melanggar hukum. Setelah kegiatan ini, setelah konferensi pers, kami berencana akan ke KPK untuk melaksanakan koordinasi dan Puspom TNI. Poinnya jelas bahwa tegakkan hukum, tapi jangan dilanggar. Seperti apa hukum-hukum yang dilanggar mungkin dari Kababinkum akan menyampaikan. Ya. Wartawan, sebagaimana Anda ketahui bersama bahwa di Indonesia itu mengenal 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk militer itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif itu tunduk kepada Undang-Undang 31 tahun 1997. Selain itu juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jadi pada intinya tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum. Semua tunduk kepada aturan hukum. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu diatur mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan juga pelaksanaan eksekusi. Semua sudah ada di sana. Oleh karena itu, di sana juga dengan tegas ditetapkan bahwa bagaimana itu penyelidikan, bagaimana itu penangkapan, bagaimana itu penahanan. Khusus untuk penahanan, yang bisa melakukan penahanan itu ada 3. Yang pertama adalah Ankum, atasan yang berhak menghukum. Yang kedua adalah polisi militer. Kemudian yang ketiga adalah auditor militer. Jadi selain 3 ini itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Selanjutnya akan diproses oleh Puspom TNI, Puspom dalam hal ini sebagai penyidik, dan kemudian dilimpahkan ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer. Selanjutnya melalui persidangan, dan Anda tahu semua persidangan di peradilan militer itu sudah langsung di bawah teknis judisialnya Mahkamah Agung. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu. Selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi, sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya dikenal dibentuk Jambitmil. Jambitmil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jambitmil sampai sekarang ini Anda tahu juga memproses perkara TWP dan juga satelit orbit 1, 2, 3. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum, dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Akan tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri. Yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Saya kira demikian, Pak Gusman. Terima kasih Kababinkum TNI. Silakan. Silakan Anda. Silakan. Mike. Izin Pak, saya Iwan dari CNN. Untuk Dan Puspom, pertanyaannya adalah, saya mau menegaskan aja, apakah berarti ini ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak KPK
Itu aja Pak. Pertama. Terus yang kedua, Pak HA ini, Pak Hendri ini sebentar lagi kan memasuki masa pensiun nih, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, ketika beliau sudah pensiun, itu nanti tetap ditangani oleh Puspom atau karena dia udah balik ke sipil gitu Pak? Apakah kemudian dikembalikan ke sipil? Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Mike? Izin Bapak, Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Mau tanya Pak, ada kemarin beredar kabar juga kalau kemarin pas dia HA ini sempat menemui dan Puspom juga Pak, apa betul kabar tersebut dan kemudian apa yang dibahas gitu Pak dalam pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua, saat ini posisinya Marsdia HA dan juga Letkol ABC ini ada di mana Pak? Apakah sudah ditahan atau memang masih dalam proses pendalaman gitu? Terima kasih itu Pak. Jadi betul, Marsdia HA sempat menemui saya, tapi bukan dalam arti ada sesuatu tidak, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau. Beliau karena di KPK sudah merasa ditetapkan sebagai tersangka, kalau boleh dikatakan beliau menyerahkan diri. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua ini. Jadi itu salah satu sifat gentleman beliau yang saya katakan. Jadi beliau menanyakan terus apa langkah-langkah apa yang terhadap saya harus dilakukan. Itu yang beliau tanyakan. Jadi saya jelaskan nanti prosedurnya seperti ini. Semua saya jelaskan dengan terbuka. Kooperatif. Hanya itu pesan saya. Minta saya kooperatif dengan penyidik pada saat proses hukum ini. Terus yang kedua, tadi masalah posisi siang ini terus terang yang tadi saya sampaikan, saya baru menerima laporan polisi. Jadi kalau ibaratnya proses hukum adalah satu ruangan, kuncinya itu baru saya terima siang ini. Jadi kemarin yang ada penetapan tahanan dan yang lain-lain, ya kami belum bisa masuk ruangan, belum bisa melaksanakan proses hukum. Jadi setelah kami pegang kunci, kami baru bisa melaksanakan penahanan, penyitaan, penggeledahan dan yang lain-lain sebagaimana proses hukum yang berlaku. Jadi itu, terima kasih. Ya, izin Pak Yogi dari CNN. Mau bertanya, berarti kalau untuk bagi TNI, untuk kedua anggota ini belum berstatus tersangka ya Pak sampai saat ini. Dan satu lagi, tadi Bapak bilang bahwa penetapan tersangka dari KPK ini kan menyalahi ketentuan. Itu ketentuan yang Undang-Undang Peradilan Militer tadi atau mana Pak? Jadi beliau berdua belum kita tetapkan sebagai tersangka karena kita baru terima laporan hari ini. Nanti kita kembangkan termasuk dari tentunya kita akan koordinasi dengan KPK bukti-bukti apa yang sudah didapat. Ini mau dua alat bukti sehingga kami bisa mengambil langkah lebih lanjut, meningkatkan proses penyelidikan sama dengan yang di KPK menjadi penyidikan. Di situ baru nanti akan kita tetapkan sebagai tersangka. Terus yang kedua, masalah ketentuan di peradilan militer itu sudah jelas bahwa kita TNI ada kekhususan nih, ada undang-undang tentang peradilan militer 31 tahun 97. Nah itu yang kita gunakan. Ya KPK dan yang lain-lain punya juga. Harapan kami semua tentunya sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi ini, mari kita ikuti aturan yang ada dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. HA Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023 dan yang kelima ABC Korsmin Kabasarnas RI. Diduga HA bersama dan melalui ABC
mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik, dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas.